Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Martina Salati Putri Pane, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. Spesialisasi saya pada bidang studi Public Relation. Kali ini saya akan mencoba memaparkan bahan ajar saya mengenai mata kuliah Event Management. Mata kuliah Event Management adalah mata kuliah wajib yang terdiri dari 3 SKS. Mata kuliah ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi. Deskripsi dari mata kuliah Event Management adalah membahas, menganalisis, dan mensintesiskan pemahaman mengenai event, baik itu produk event, community event, maupun corporate event. Kajian ini mencakup tujuan, teknik, merancang, publikasi, implementasi, dan evaluasi event. Dalam mata kuliah ini, banyak praktek atau simulasi penyelenggaraan event. Di antaranya, bagaimana membuat praktek event, mendesain event sesuai standar operasional, merujuk pada standar kompetensi komunikasi. Capaian dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu untuk 1. Memahami ruang lingkup event management. Kedua, mampu menyusun program kemampuan, membuat publikasi program, pemanfaatan media, dan kerjasama yang akurat dan tepat guna. Ketiga, mahasiswa mampu melakukan negosiasi baik secara online juga offline kepada klien. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan publikasi baik itu offline dan juga online. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan evaluasi dan laporan pertanggungjawaban. Materi-materi pada mata kuliah ini terdiri dari riset dan pengembangan event, budgeting, sponsorship, timeline event, dan action plan, proposal event, negosiasi online dan offline, legalitas event, media partner, publikasi online dan offline, press release, evaluasi, dan laporan pertanggungjawaban. Teknik pengajaran yang saya lakukan pada delivery, interaction, dan assessment. Delivery adalah bagaimana cara saya menyampaikan pesan kepada mahasiswa. Karena tujuan dari mata kuliah ini adalah implementasi, makanya yang utama bukan apa yang terjadi di dalam ruang kelas, tapi bagaimana implementasi kegiatan. Untuk itu, diskusi terbuka wajib dilakukan. Karenanya, proses-proses penyampaian pesan, proses-proses penyampaian materi tidak hanya terjadi di dalam ruang kelas. Interaction, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, proses interaksi saya dengan mahasiswa adalah dengan berdiskusi secara terbuka. Diskusi tidak hanya terjadi di ruang kelas, tapi juga melalui kanal sosial media, melalui grup WhatsApp. Grup dibentuk berdasarkan kelompok-kelompok yang sudah ditentukan. Proses interaksi dalam mata kuliah ini bersifat dua arah dan timbal balik. Saya sebagai dosen adalah pemandu dari mata kuliah ini. Assessment atau penilaian. Pada mata kuliah ini ada 4 poin penilaian. Yang pertama, tugas besar 1, tugas besar 2, tugas kecil, dan UAS. Tugas besar 1 merupakan presentasi proposal pada pertemuan ketiga dan keempat dengan bobot 30%. Tugas 2 adalah pelaksanaan event itu sendiri, yaitu pada pertemuan ke-10 sampai pertemuan ke-12 dengan bobot 30%. Tugas kecil terdiri dari tugas individu dan tugas kelompok. UAS adalah presentasi dari laporan pertanggungjawaban dengan bobot 30%. Untuk selanjutnya, kita saksikan cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah Event Management. Hari ini kita akan membahas mengenai apa sih itu manajemen event, mengenai event dan mengenai sponsorship. Oke, selanjutnya tentang manajemen event. Manajemen event itu adalah bagian dari ilmu manajemen yang menciptakan dan mengembangkan sebuah kegiatan dengan tujuan untuk mengumpulkan orang-orang di suatu tempat. Melakukan serangkaian aktivitas yang teratur untuk memperoleh suatu informasi atau menyaksikan suatu kejadian. Jadi manajemen event ini adalah suatu bidang ilmu dalam proses penciptaan kegiatan pengumpulan orang-orang dalam satu tempat.
Ya, apapun bentuknya eventnya, baik offline atau online, kita mengundang orang untuk menyaksikan sesuatu dalam satu tempat gitu, dalam satu ruang. Kalau online kita dalam ruang Zoom atau ruang Jimit atau ruang-ruang virtual, tapi kalau kita melakukan event offline kita ada ruangan, ada place-nya gitu kan. Nah, manajemen event perlu dipelajari kenapa sih? Apalagi sama mahasiswa komunikasi karena dia memadukan komunikasi visual, strategi visual dan pesan, komunikasi antar individu, seleksi dan penempatan media, publisitas dan promosi, serta beberapa kegiatan lainnya. Jadi, pelaksanaan event sendiri itu adalah proses penyampaian pesan. Proses penyampaian pesan dari panitia, dari penyelenggara kepada pengunjung, kepada audiens. Kita juga menyampaikan pesan sebagai penyelenggara bagaimana sih supaya event kita ini ada sponsornya gitu kan. Sponsor ini juga nanti dia juga akan menyampaikan pesan kepada audiens gitu. Di situ juga ada komunikasi antar individunya pasti. Seleksi dan penempatan media. Medianya apa nih yang akan kita gunakan? Event yang baik bisa terpromosikan dengan baik kalau publikasinya berjalan dengan baik. Nah, percuma kalau kita buat eventnya gede, dananya banyak, tapi nggak ada publikasinya. Itu. Jadi goalnya selain kalian buat event adalah publikasi gitu. Jadi nanti di akhir mata kuliah ini memang diharapkan event ini masuk ke media-media massa gitu ya. Apalagi kita anak PR gitu. PR setelah kita buat event tujuannya apa? Dikenal dong sama masyarakat, bukan hanya audiens yang hadir di event gitu, tapi masyarakat secara luas supaya event ini sampai pesannya kepada yang lain. Selanjutnya tentang event sendiri. Event itu apa sih? Event adalah tipe promosi yang sering digunakan perusahaan atau menghubungkan sebuah merek pada suatu acara atau sebuah pesta yang tematik yang mana dikembangkan dengan tujuan untuk menciptakan suatu pengalaman bagi konsumen dan mempromosikan suatu produk atau jasa tersebut. Kita PR sangat dekat sekali dengan yang namanya event, ya. Perusahaan mau komunikasi dengan karyawan pakai event. Perusahaan mau launching produk baru pakai event. Perusahaan mau ada problem misalnya ada nyelesain masalah dan harus ada konferensi pers, kita juga ngadain event gitu. Pokoknya ini kerjaan kita banget lah, kerjaan anak PR gitu kan. Jadi event itu adalah tentang penyampaian pesan. Penyampaian pesan itu seringnya sebenarnya orang ngomongnya promosi ya, padahal event nggak harus selalu tentang itu gitu loh. Event itu nggak harus tujuannya komersil sebenarnya gitu. Jadi bisa banyak juga event-event formal yang diadakan memang tujuannya untuk penyampaian pesan dari perusahaan atau organisasi kepada publik gitu ya. Nah, selanjutnya ada pendekatan event. Pendekatan event tuh apa sih? Pertama entertainment, enterprise sama excitement. Entertainment tuh sudah pasti ya. Event itu selain memang walaupun tadi bentuknya formal tapi sisi hiburan itu harus ada gitu loh. Hiburan di sini tuh maksudnya adalah audiens yang hadir ke dalam event itu harus merasakan sesuatu feel yang menghibur gitu, yang menyenangkan gitu ya. Karena apapun bentuk kegiatan, apapun bentuk peristiwa, kalau tidak menyenangkan pasti tidak sampai pesannya gitu. Berarti kita sebagai penyelenggara tugasnya yang utama adalah membuat sesuatu hal, merencanakan sesuatu itu agar menyenangkan. Yang kedua ada excitement. Sesuatu yang menyenangkan itu harus bisa dikenang dan mengesankan gitu. Jadi bagaimana event yang kita buat itu orang bakal mikir, oh yang ini ya gitu. Kita bakal berhasil kalau kita diingat, oh yang ini eventnya gitu kan. Oh yang ini ya. Jadi kayak dulu saya pernah di cutting kalian itu tahun berapa ya? Saya lupa, sebelum pandemi. Kita ada ngadain fun run gitu di Taman Mini gitu kan. Jadi ketika orang enak, fun run yang ngadain Mercu Buana ya gitu. Padahal memang salah satu tujuan mata kuliah ini kan karena kita belum punya organisasi, karena kita belum punya perusahaan, pasti kita untuk mengangkat citra kampus dong, citra Mercu Buana gitu. Nah, jadi orang tuh langsung ingatnya, oh Mercu Buana ya gitu. Walaupun yang ngadain adalah anak PR. Enterprise.
Nah, enterprise di sini maksudnya lebih ke arah kesiapan dalam menanggung risiko dan mencoba hal baru. Jadi event yang mengesankan, mengesankan itu adalah nggak pernah dirasakan sebelumnya gitu kan. Jadi kalaupun pernah dirasakan tapi pengalamannya berbeda gitu. Jadi makanya penyelenggara event itu adalah orang-orang organizer itu sangat kreatif. Biasanya orang-orang di industri kreatif ya. Jadi membuat sesuatu tuh baru, exciting gitu dia. Jadi berani ngambil resiko gitu ya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya mengenai karakteristik dari event. Karakteristik dari event itu satu, unik. Tadi ya, sesuatu yang unik itu akan gampang oleh diingat. Sebaiknya event itu unik gitu. Sebaiknya jadi orang berpikir misalnya nanti kalian mau ngadain eventnya workshop gitu ya. Workshopnya apa nih yang berbeda daripada event-event yang sudah dilaksanakan di Mercu Buana atau yang pernah dilaksanakan oleh sebelum-sebelum kalian, oleh kating-kating kalian gitu. Nah, ada nilai uniqueness-nya di sini. Harus berbeda daripada yang lain. Perishability itu tuh maksudnya apa? Nggak tahan lama. Jadi salah satu karakteristik dari jasa ya, dari suatu event, dari sesuatu itu adalah dia nggak tahan lama. Kayak makanan gitu, dia nggak tahan lama. Nah, event itu juga nggak tahan lama. Nah, bagaimana caranya sebagai penyelenggara event, sesuatu yang tidak tahan lama itu, apalagi kita event, ada rentang waktunya. Walaupun misalnya kita buat event, ada ya event yang lama, misalnya event yang setahun gitu kan. Tapi udah setahun itu udah selesai gitu. Habis itu nggak ada lagi gitu. Apalagi kita biasanya kalau mahasiswa ngadain event sehari, 2 hari gitu kan, udah selesai gitu. Nah, bagaimana caranya kita sebagai penyelenggara walaupun waktunya cuma 2 hari, tapi itu bisa berkesan, orang bakal ingat. Yang ketiga ada intangibility. Jelas ya, event itu pengalaman gitu kan. Orang itu bakal ingat suatu event tuh bukan karena sesuatu yang bisa dia pegang, dia bawa gitu. Memang sih misalnya kita kayak K-popers gitu kan, mereka bawa yang lampu-lampu tuh namanya apa sih itu? Stick, ya kan? Stick gitu kan. Nah, memang ada yang tangible-nya, misalnya tuh kayak event-event ada yang pembagian souvenir, brosur, properti event itu ada. Tapi yang lebih diingat itu adalah yang intangible-nya gitu. Yang diingat, oh kemarin tuh seru banget, kemarin itu acaranya seru, MC-nya oke, pengisi acaranya bagus, ada games-nya, panitianya ramah gitu. Nah, itu sebenarnya karakteristik event tuh lebih ke intangible. Gitu. Ada feel di sini. Feel itu maksudnya adalah suasananya, lebih ke pengalamannya. Apa sih yang dia rasakan di sana gitu. Nah, jadi event itu bukan tentang hadiah, bukan tentang produknya, tapi lebih ke membangun suasana. Nah, event itu adalah tentang interaksi. Ketika kita berhubungan tadi sama sponsor, ya, sponsor berharap ada interaksi antara mereka dengan audiensnya, gitu. Jadi makanya ketika kita melakukan event, memahami bahwa event itu adalah tentang interaksi dari penyelenggara acara dengan audiens, juga sponsor dengan audiens, gitu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sponsorship. Ya, sponsorship di sini adalah transaksi komersial. Tuh, kalau kita udah ngomong sponsor itu udah komersial pasti. Jadi event tuh butuh dana. Nah, biasanya kita dapatnya dari sponsor. Nah, transaksi komersial antara siapa? Pihak pemberi dana, sponsor, dengan mengharapkan jasa dari pihak penerima dana. Ketika kita ada ngomongin dana, pasti ada timbal balik, ada transaksi di sini, ada timbal balik. Dia ngasih dana, dia dapat apa? Gitu. Nah, keuntungan dari sponsorship adalah satu, brand equity. Brand equity itu apa sih? Brand equity itu adalah tentang penambahan daya ingat gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi brand itu mempunyai
berhubungan dengan positioning, brand itu mempunyai tempat di hati halayak, ada di hati audiens, gitu kan. Jadi bagaimana ketika dia sponsor, dia orang tuh jadi tahu, audiens yang hadir ke event itu, oh dia itu ada ya, sponsor ini ada ya, brand ini ada ya. Gitu. Jadi penempatan sponsor itu memang kalau kita udah sponsor tuh ada di mana-mana gitu kan, ada di flyer, ada di brosur, ada di adlibs. Nah tapi itu tergantung dari nanti bentuk-bentuk sponsor yang akan diambil gitu kan. Terus ada brand awareness. Brand awareness itu tadi sama juga itu equity positioning awareness itu mirip lah ya. Jadi intinya brand itu mempunyai, bakal diingat, bakal ditahu orang ini, oh ada brand ini ya. Oh ada brand ini ya gitu. Nah, brand ini juga berhubungan sama event apa yang akan kita selenggarakan gitu. Misalnya kita mau ngadain event e-sport, biasanya brand-brand apa ya yang dekat dengan dunia e-sport gitu. Oh mungkin elektronik, komputer, perlengkapan komputer gitu kan, kursi gaming, terus apalagi yang berhubungan sama hal-hal yang semacam itu. Terus kalau kita misalnya mau mengadakan event tentang lomba fotografi misalnya, oh mungkin kamera, ke lensa, ke printer, ke aksesoris-aksesoris ke kamera gitu kan. Makanya kita sebagai penyelenggara acara juga paham kita mau bawa kemana nih sponsor ini nih gitu. Audiens kita siapa nih? Makanya ketika nanti untuk di bahan materi selanjutnya ketika kita dalam membuat proposal misalnya, proposal sponsor itu harus ada target audiens gitu. Dan itu harus jelas sekali secara detail digambarkan siapa nanti yang diharapkan datang ke event kita. Gitu. Peningkatan penjualan pasti ya dengan brand equity, positioning dan awareness diharapkan ada peningkatan penjualan. Gitu. Makanya kalau brand event-event offline itu biasanya ada booth. Di situ kan ada buka booth. Jadi sponsor yang udah ikut membiayai biasanya mereka mendapatkan booth gitu. Terus ada entertainment. Entertainment di sini adalah tadi hiburan. Gitu kan. Hiburan bagi pengunjung. Dukungan popularitas di sini maksudnya adalah dengan adanya event sponsor makin dikenal gitu kan, siapa penyelenggaranya, siapa MC-nya, siapa pengisi acaranya gitu. Terus pengalaman pemasaran produk. Nah ini nih maksudnya adalah ini sering terjadi di penjualan offline ya. Jadi ketika kita mengadakan event-event offline itu ada pengunjung datang gitu kan. Ketika ada pengunjung datang, produsen bertemu dengan konsumennya gitu. Makanya biasanya ada sales promotion girl, sales promotion boy pada saat event-event itu mereka langsung merasakan bagaimana sih menjual produknya. Biasanya ada produk-produk tester di sini gitu kan. Dan di sini tuh sponsor senang banget sebenarnya bisa ketemu audiens secara langsung gitu. Nah, ini bisa adalah beberapa keuntungan dari pemilik sponsor supaya acara ini menarik. Nah, keuntungan-keuntungan ini baiknya dilampirkan pada saat pembuatan proposal. Gitu. Jadi supaya orang tertarik untuk berinvestasi di event kita. Oke, segitu aja dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau izin bertanya. Iya, silakan Prey. Ini Bu kan tadi Ibu sebutin event itu tuh ada beberapa macam ya, kayak contohnya workshop tuh. Nah itu saya masih suka bingung Bu, perbedaannya workshop sama kayak seminar atau webinar biasa itu apa sih Bu? Oke. Itu nanti ada di bahan selanjutnya ya. Sebenarnya kalau workshop itu ada kegiatan pelatihannya gitu. Jadi kalau seminar itu lebih ke arah penyampaian aja dari narasumber. Makanya kegiatan-kegiatan yang workshop itu nggak bisa sehari.
gitu. Jadi misalnya gini, kayak kita narasumber habis ngasih materi gitu kan, habis ngasih materi dia ngasih pemahaman sama audiens. Nah, untuk selanjutnya audiens praktek gitu. Makanya itu namanya workshop ya. Jadi itu seperti pelatihan gitu. Jadi nah, biasanya workshop juga ada kayak ininya, ada hasil akhirnya gitu. Jadi diharapkan memang peserta yang ikut ke dalam workshop itu punya hasil akhir dalam bentuk karya apapun itu workshopnya. Misalnya workshop penulisan, dia harus punya tulisan. Workshop marketing, nah berarti dia harus bisa memasarkan marketing produk, jasa atau barang lewat apa gitu. Workshopnya kan marketingnya di mana gitu. Itu bedanya Prayuni. Oke? Iya Ibu, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ibu, saya mau bertanya. Ya, silakan Erni. Kan tadi kita harus membangun feel ya, yang tadi Ibu jelasin, terus membangun suasana. Ketika panitia atau MC sudah membangun suasana yang bagus nih Bu, yang baik, tapi respon dari pesertanya tuh kurang gitu Bu. Gimana sih Bu, biar kita tuh dapetin perhatiannya mereka gitu, dapetin kayak mereka tuh biar tertarik, biar kayak ya udah fokus sama acara kita ini gitu Bu. Iya, itu memang banyak hal ya, itu berhubungan dengan psikologi audiensnya juga. Jadi acaranya apa dulu nih, gitu kan? Acaranya apa? Oh, yang biasanya agak boring-boring itu mungkin seminar, gitu ya. Gimana sih caranya supaya orang itu semangat untuk hadir? Ya, MC itu biasanya kerjaannya MC, gitu. Jadi ketika udah terlalu lama audiensnya udah narasumbernya udah kelamaan ngomong, nah kedapetan pula narasumbernya yang flat gitu, nggak ada naik turunnya, dia ngomong aja terus, dia udah ekspertis, udah paham banget, tapi yang kan belum tentu audiensnya paham semua gitu kan. Nah di situ biasanya ada games dari MC yang ngebawain atau tanya jawab dari moderator gitu. Nah itu dibutuhkan banget, makanya penyelenggara yang baik itu sudah menyiapkan itu semua gitu. Terutama game sih. Game supaya acaranya menarik di sela-sela, dan narasumber itu memang gini ya. Audiens itu juga punya tipe-tipe gitu kan. Ada strata-stratanya. Jadi audiens yang tipe pemula, audiens yang tipe udah expert gitu kan. Kalau audiens yang udah tipe expert itu kegiatan mahasiswa seringnya di level ini nih, di level pemula gitu. Kita masih belum banyak lah setahu saya yang mahasiswa yang bisa ngundang expert gitu. Seluruh pesertanya udah expert. Gitu. Nah, di situ memang cari narasumber yang menarik. Jadi riset narasumber tuh penting banget. Gitu kan, jangan sampai kita kecolongan narasumbernya yang flat. Mungkin dia kelihatan menarik di sosial media kali ya. Ada ya yang begitu ya. Dia kelihatannya seru nih, tapi ketika ngomong ternyata nggak menarik. Nah, yang kedua adalah memainkan psikologi audiens dengan MC dan moderator. Gitu. Saya pernah ada juga nih. Selain itu adalah kejadian kemarin itu kegiatannya online dan audiensnya ada yang nakal gitu ya, MC dan moderatornya diserang secara fisik dah gitu. Nah, itu tuh MC dan moderator yang baik tuh bisa tetap tenang, nggak keikut, dan panitia yang lain harus bisa segera ngeblok itu. Oke Ibu, terima kasih jawabannya. Sama-sama Erni. Ada yang lain? Ibu, saya mau bertanya. Ya silakan Eva. Saya kan pernah mengunjungi beberapa event ya Bu. Eventnya ada yang tempatnya itu bagus, namun harganya mahal dan itu sedikit. Kemudian di event yang lain itu ada yang harganya murah, tempatnya tidak bagus, tapi audiensnya itu banyak tuh Bu. Nah untuk pertanyaannya, lebih baik itu price-nya yang mahal atau tempatnya yang bagus ya Bu? Itu semua tergantung audiens, target audiens. Jadi makanya dalam persiapan kita bahas ya itu di minggu depan. Sebenarnya dalam persiapan event itu nomor 1 adalah plan. Rencana. Jadi ada tahapannya ya. Pertama kita riset dulu. Riset itu lebih ke arah apa yang populer saat ini gitu kan.
Terus kita mau nyasar masyarakat yang mana gitu. Yang kedua, kita harus ada rencana. Rencana itu ada rencana awal, ada rencana detail. Rencana awal, mungkin kita maunya risetnya sekarang tuh yang rame ini bisa tadi yang bahas e-sport. Sekarang e-sport nih yang lagi rame gitu kan. Kita buat yuk acara offline, kita buat. Terus ternyata dalam proses perencanaan, rencana detailnya gitu, kita waktunya nggak bisa nih mepet, kalau sedangkan misalnya kita kan berhubungan sama perusahaan ya, perusahaan itu biasanya punya rentang waktu, dana yang begini keluarnya pada saat ini. Nah itu tuh juga harus kita masih di awal-awal, kita buat yang lagi populer aja, orang lagi suka apa gitu. Nah tapi memang tujuan akhirnya adalah ada lagi satu lagi deh. Saya Bu. Oh iya, silakan Nadia. Ibu, menurut Ibu bagaimana sih agar kita semua sebagai pemimpin nih dalam sebuah event itu memberikan memberikan hubungan baik dengan para panitia lain agar misalkan nggak ada miskom atau tidak ada peperangan. Terus juga misalkan kita memberi syarat kepada panitia lain, bagaimana nih tema kita gimana. Tapi si panitia lain itu nggak ada respon tentang tema yang akan kita lakukan untuk event ini gitu. Ya, jadi memang satu capaian yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah kemampuan organisasi gitu. Jadi kemampuan organisasi itu ada teorinya, tapi bisa aplikatif kalau dijalankan gitu kan. Karena misalnya nanti ketika kalian bekerja aja, itu tuh berguna banget loh kemampuan organisasi itu. Karena dengan itu tuh kalau kita nggak ada kemampuan organisasi, tujuan pasti nggak tercapai gitu ya. Nah selalu hampir setiap semester saya dampingin mata kuliah ini, masalah panitia ada aja. Kenapa? Karena ini dibuat secara untuk kuliah gitu loh. Kalau organisasi kan misalnya di perusahaan, kita masuk, kita udah ikut tuh, kita udah ikut. Kalau kita udah diterima, kita menerima dengan lapang dada apapun aturan yang ada di perusahaan. Kata bos ini A, kita ikut A. Tapi beda kalau ini panitia karena teman, ya kan? Ketuanya aja dipilihnya bukan asal sih, tapi ya bukannya memang baiknya ketika pemilihan itu bertemu dengan tatap muka. Gitu, ketemu dengan teman-temannya, ngobrol dengan teman-temannya gitu. Itu biasanya kalau pertemuannya intens, kalau komunikasinya intens, biasanya eventnya bisa berlangsung dengan lebih baik ya, karena panitianya kompak gitu. Memunculkan kekompakan itu dengan itu sih. Manajemen organisasinya paham dulu. Kita paham dulu tujuannya apa. Tujuannya bukan personal, bukan mau gagah-gagahan, tapi untuk nyelesain mata kuliah ini, nyelesain event. Gitu Nadia. Baik, terima kasih Bu. Iya, segitu aja ya dari saya untuk mata kuliah ini. Terima kasih atas kehadirannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pengajaran dari saya. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari video ini. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum.